Shoes in the hair. Oh my God, what a night. Dinner at Le Cuckoo. Yeah. The Red Den. Answer the question. I don't know. I don't. I'm sorry. Think again. Go three, everybody down! Assalamualaikum semua para setter Kingdom. Bagaimana kabar kalian semua malam hari ini? Saya harap kalian semua nonton video ini insyaallah masih semangat, sehat, dan tentunya baik-baik saja. Dan malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 7 episode 16 sampai 18. Dan untuk cerita kali ini ada baiknya kita akan mengingat sedikit dulu tentang kejadian di episode sebelumnya, di mana di episode sebelumnya AC Jackson, wanita yang disewa oleh Agent Kin untuk menemukan maupun memata-matai Ilya Kozlov, berhasil diamankan oleh Dembe yang akhirnya membuat Reddington mengetahui bahwa wanita yang sudah mengawasi Ilya Kozlov sahabatnya adalah orang yang sudah disewa oleh Agent Kin. Dan apakah yang akan dilakukan Reddington terhadap Agent Kin setelah mengetahui hal itu di cerita kali ini? Dimana untuk hal itu, sebentar lagi kita akan segera mengetahuinya. Tapi sebelum saya memulai ceritanya, pastikan Anda semua yang selalu menikmati cerita Reddington ini untuk like video ini terlebih dahulu. Dan jika sudah, kita langsung saja mulai ceritanya. Tapi sebelum itu, saya ingatkan untuk tetap memperhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. It was Elizabeth. She knows you're not Ilya and she's been keeping it from you. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah Reddington mengetahui dari Dembe bahwa wanita yang mengawasi Ilya Kozlov disewa oleh Agent Kin, ternyata Reddington tidak langsung mengungkapkannya kepada Agent Kin karena Reddington ingin mengetahui lebih jauh lagi apa niat Agent Kin sebenarnya. Dimana setelah keesokan harinya, Reddington dan Dembe pun mendatangi Imam Asmal di masjidnya yang kita ketahui adalah guru spiritual Dembe. Dan ternyata Imam Asmal ini membutuhkan bantuan Reddington karena Imam Asmal ini katanya baru saja didatangi oleh pihak federal yang spesifik dari divisi kontra terorisme akibat mendapat informasi bahwa anggota komunitas Imam Asmal yang ada di masjid ini katanya telah berkomunikasi dengan mujahidin dari Suriah, yang padahal Imam Asmal ini bisa mengkonfirmasi bahwa tidak ada satupun dari jamaahnya yang melakukan hal tersebut. Dan untuk itulah Imam Asmal ini berharap Reddington bisa membantunya agar bisa terlepas dari tuduhan tersebut, agar dia dan jamaahnya yang lain bisa merasa tenang. Dan selagi mereka membahas masalah itu, kita akan ke sisi Agent Kin terlebih dahulu, di mana Agent Kin dan AC Jackson mendatangi kediaman Ilya yang sudah kosong ini. Dan menariknya di sini, AC ini tidak mengaku kepada Agent Kin bahwa Ilya pergi karena AC sudah ketahuan oleh Reddington. Dan AC hanya mengaku bahwa dia sudah menyelidiki sesuai yang Agent Kin perintahkan. Namun kenapa Ilya bisa pergi, AC juga tidak mengetahuinya. Dan setelah Agent Kin pergi, AC pun menghubungi Reddington memberitahu bahwa tugasnya sudah selesai, bahwa kemanapun Ilya Kozlov pergi, Agent Kin tidak akan menemukannya. Wherever Kozlov went, she's never gonna find him. Good. Di sini kita pun akhirnya mengetahui kenapa AC ini tidak mengaku kepada Agent Kin, karena ternyata AC Jackson sudah bekerja untuk Reddington. Good. Yang akhirnya untuk masalah Imam Asmal ini, Reddington pun memerintahkan Agent Kin
untuk memberitahu Cooper masalah itu. Namun, ketika Agent Keen menyampaikan kepada Cooper, di sisi lain Imam Asmal yang sedang melaksanakan sholat diculik oleh dua orang yang belum bisa diketahui dari pihak mana. Dan setelah Reddington akhirnya mengetahui penculikan Imam Asmal, Reddington pun memerintahkan asetnya, yaitu Sakia bagian forensik, untuk memeriksa TKP penculikan dengan harapan bisa mendapatkan sidik jari orang yang sudah menculik Imam Asmal. Namun sambil menunggu hasil forensik dari Sakia, Cooper pun membawa file yang mungkin bisa memberi Reddington petunjuk dalam menemukan Imam Asmal. Di mana setelah Reddington mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Cooper, yang dimana cukup memakan waktu, Reddington dan para anak buahnya pun pada akhirnya berhasil menemukan lokasi yang dicurigai telah menculik Imam Asmal. Tapi ternyata pihak ini bukanlah pihak yang sudah menculik Imam Asmal, guru spiritual Dembe itu. Dan satu-satunya yang akan memberi Reddington petunjuk tentang siapa yang sudah menculik Imam Asmal adalah laporan forensik dari Sakia, anak buah Reddington itu. Tapi sebelum kita melihat Sakia memberikan laporan forensiknya, kita akan ke sisi Agent Keen terlebih dahulu, yang dimana Agent Keen kembali menemui SC Jackson dan menyampaikan kepadanya bahwa awalnya Agent Keen berpikir bahwa Ilya pergi menghilang karena takut akibat mengetahui SC ini telah mengawasinya. Tapi kemudian Agent Keen menyadari bahwa sebenarnya bukan Ilya yang takut, melainkan SC Jackson ini karena Reddington pasti sudah berhasil mengancam SC Jackson ini, yang dimana akibat mendengar itu, SC pun akhirnya mengakui bahwa memang benar Reddington telah menemukannya, dan SC terpaksa berbohong kepada Agent Keen karena SC masih sayang dengan nyawanya. Namun jika memang niat Agent Keen hanyalah untuk menyelamatkan nyawa ibunya Katerina, SC menyampaikan bahwa ketika SC berhasil menanam alat penyadap di apartemen Ilya, SC ada mendengar tentang sesuatu yang dibicarakan Ilya Koslov itu, yaitu sebuah arsip Sikorsky. Dan SC yakin jika memang ada yang bisa menyelamatkan nyawa ibu Agent Keen, maka itu ada di dalam arsip atau dokumen Sikorsky itu. If Koslov has information, my guess it's in that archive. Dan apakah sebenarnya atau tentang apakah yang ada di dalam arsip atau dokumen Sikorsky itu? Dimana untuk hal itu, saat ini saya hanya bisa memberitahu bahwa itu adalah arsip yang Reddington tak ingin Agent Keen sampai mengetahuinya. Namun untuk mengetahui detail dan pastinya, kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkan semuanya. Sementara untuk Imam Asmal itu sendiri, ternyata yang sudah menculik Imam Asmal, guru spiritual Dembe, tidak lain dan tidak bukan adalah Katerina Rostova. Namun untuk apa alasannya Katerina menculik Imam Asmal ini? Seperti biasa, kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya. Sementara untuk Reddington dan Dembe, terlihat di sini Reddington mengalami batuk-batuk yang membuat Dembe merasa cemas. I'm fine. Tapi karena Reddington mengatakan kepada Dembe bahwa dia baik-baik saja, Dembe yang mengetahui Sakia baru saja datang membawa laporan forensik, akhirnya meninggalkan Reddington seorang diri untuk menemui Sakia. Di mana di sini Sakia memberitahu Dembe bahwa dari hasil forensik yang didapatkannya di masjid tempat Imam Asmal diculik tadi, Sakia mendapatkan sidik jari dari seorang pria bernama Arturo Ruel. Yang dimana setelah Sakia mencari tahu nama Arturo Ruel itu, Arturo sedang menjalani masa hukuman 15 tahun penjara dan saat ini masih dikonfirmasi bahwa Arturo masih ada di dalam penjara, yang membuat Sakia merasa bingung. Bagaimana bisa Arturo yang ada di dalam penjara itu bisa menculik Imam Asmal, guru spiritual Dembe? Dan ketika Dembe ingin memberi informasi itu kepada Reddington, Dembe sangat terkejut karena melihat Reddington sedang tergeletak di lantai tidak berdaya. Yang dimana saya bisa konfirmasikan Reddington bisa sampai mengalami hal ini
akibat penyakit yang sudah lama dideritanya. Oke, di sini kita akan membahas sedikit tentang penyakit Reddington ini. Jadi, awal mulanya terungkap penyakit Reddington sebetulnya adalah ketika FBI mengerjakan kasus Dr. Spalding-Stark yang saat itu membuat obat untuk penyakit MCDD, tapi pasiennya malah meninggal semuanya diakibatkan asistennya yang telah menyabotase penelitiannya. Dan karena Reddington memang ada berinvestasi kepada Dr. Spalding-Stark ini, Dembe pun menyelamatkannya agar tidak ditangkap oleh FBI. Dan Reddington berinvestasi kepadanya tujuannya adalah agar Dr. Spalding-Stark ini melakukan penelitian untuk mencari obat untuk penyakit yang diderita oleh Reddington. Namun jika Anda tanya penyakit apa yang dialami Reddington, sampai saat ini tidak ada episode yang menjelaskannya. Tapi yang pasti yang mengetahui penyakitnya hanyalah Dembe, Reddington, dan Dr. Spalding-Stark yang sampai saat ini masih melakukan penelitian untuk mencari obat tentang penyakit Reddington itu. Dan di sini kita pun diperlihatkan gejala mulainya penyakit Reddington sepertinya sudah menjadi serius. Tapi setelah Dembe memanggil dokter pribadi Reddington yang juga merawat dom kakek kandung Agent Keen ini, Reddington pun bisa kembali stabil untuk sementara. Dan di sini Dembe pun akhirnya memberitahu Reddington tentang hasil forensik yang didapatkan oleh Sakia, yaitu Sakia mendapatkan sidik jari dari salah satu pelaku yang sudah menculik Imam Asmal, yaitu bernama Arthur Ruel, yang dikonfirmasikan saat ini masih mendekam di penjara. Reddington yang mendengar itu pun memberikan informasinya kepada Agent Keen dan kawan-kawan sekalian, menjadikannya kasus untuk FBI kerjakan. Dimana setelah Cooper mendengar semua penjelasan Reddington, Cooper pun memerintahkan Agent Keen dan Donald untuk mengunjungi Arthur Ruel yang ada di dalam penjara itu untuk mencari informasi mengapa sidik jarinya bisa ada di TKP penculikan Imam Asmal itu. Dan di sini Reddington juga menyampaikan kepada Cooper bahwa dia ingin melihat daftar tahanan yang ada di penjara Arthur Ruel ditahan dalam 6 bulan terakhir, dengan alasan yang telah disampaikan oleh Reddington, yang nantinya memang akan sangat berguna untuk menyelesaikan kasus yang diberikan oleh Reddington ini. Consider it done. Dan untuk Agent Keen dan Donald, mereka pun akhirnya tiba di penjara untuk bertemu Arthur Ruel yang diduga telah menculik Imam Asmal, karena sidik jarinya ditemukan ada di TKP kejadian. Dan saya juga bisa konfirmasikan bahwa memang benar Arthur Ruel inilah salah satu pelaku penculik Imam Asmal itu. Namun kita juga mengetahui Imam Asmal saat ini bersama Katrina. Namun bagaimana ceritanya penculikan itu bisa terjadi sementara pelaku penculiknya diketahui ada di dalam penjara? Oke, jadi gini ceritanya. Sebetulnya yang menjadi target utama FBI di kasus kali ini adalah kepala sipir yang memimpin penjara ini, yaitu Roy Chen ini. Jadi Roy Chen ini membuka semacam bisnis atau jasa layanan untuk aksi-aksi kejahatan yang diminta oleh kliennya. Salah satunya adalah penculikan Imam Asmal itu, karena Katrina telah menyewa jasa Roy Chen ini untuk menculik Imam Asmal. Lalu setelah mendapatkan kontrak pekerjaan itu, Roy pun biasanya menggunakan para napi yang menjalani hukuman 10 tahun ke atas dengan diiming-imingi mendapatkan pengurangan hukuman, dan tentunya hidup para napi itu akan dijaga oleh Roy selama di dalam penjara. Jadi itulah alasannya mengapa sidik jari Arthur Ruel bisa ada di TKP penculikan Imam Asmal, karena Ruel memang keluar penjara untuk melakukan penculikan itu atas perintah kepala sipir penjara, yaitu Roy Chen ini. Tapi di sini Arthur Ruel yang mengetahui bahwa dia tidak bisa menjawab pertanyaan Donald dan Agent Keen disebabkan dia tahu Roy Chen saat ini sedang mengawasinya, sengaja memberikan catatan untuk Donald sebelum Donald dan Agent Keen pergi, yang dimana catatan tersebut ternyata isinya
adalah seperti yang kalian lihat ini. Jadi selagi FBI mencoba mengusahakan kekebalan hukum untuk Arthur Ruel agar Ruel mengungkapkan semuanya, Agent Kin mendatangi Reddington memberikan daftar tahanan yang masuk penjara dalam 6 bulan terakhir di penjara tempat Arthur Ruel itu ditahan. Tapi sebelum Reddington menemukan satu nama tahanan yang Reddington kenal baik, sambil mencari nama itu, Reddington menyampaikan kepada Agent Kin sesuatu yang menarik, yaitu Reddington yang merasa sakit yang dideritanya mulai serius memberitahu Agent Kin bahwa Reddington berencana untuk mewariskan kerajaan kriminalnya dan semua bisnisnya, lalu aset-aset miliaran dolar milik Reddington akan diwariskan kepada Agent Kin semua. Yang intinya Agent Kin ini akan menjadi sangat-sangat kaya dan semua anak buah Reddington termasuk Dembe bisa dikendalikan oleh Agent Kin semua. Yang tentu saja Agent Kin yang mendengar itu menyampaikan bahwa dia tidak menginginkan hal itu, karena Agent Kin adalah anggota FBI dan tidak mungkin dia akan menggantikan posisi Reddington dan menjadi seorang kriminal. Of a criminal empire? I'm an FBI agent. Percakapan masalah warisan ini pun akhirnya ditunda dulu karena di sini Reddington sudah menemukan satu nama tahanan yang pernah ditahan di penjara itu dalam 6 bulan terakhir, yang ternyata itu adalah Marvin Gerard, pengacara Reddington yang kita ketahui saat itu ditangkap akibat almarhum Mr. Kaplan yang telah menyerahkannya. Namun akibat Reddington juga, Marvin hanya menjalani 3 bulan hukuman dan sekarang sudah bebas. Tapi semenjak itu Reddington belum ada bertemu dengan Marvin Gerard itu. Di lain sisi, setelah Roy Chen yang menjadi blacklist kali ini menerima kontrak pekerjaan baru dari pria ini, yang saya bisa konfirmasikan kontraknya adalah untuk membunuh seorang saksi penting yang saat ini dalam perlindungan US Marshal. Ketika Roy Chen kembali ke penjara, anak buahnya ini berhasil mendapatkan gambar dari CCTV yang memberitahu tentang catatan yang diberikan Arthur Ruel itu kepada Donald. Dan akibat mengetahui hal ini, dan Roy juga tak ingin bisnis ilegalnya terekspos, akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk segera menyelesaikan Arthur Ruel itu sebelum dia berbicara kepada FBI. Take care of it. Dan tak membutuhkan waktu yang lama, dengan memanfaatkan napi lain, Arthur Ruel pun akhirnya tewas dengan beberapa kali tusukan. Di mana akibat hal ini, FBI pun tak memiliki petunjuk sama sekali tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya agar bisa menyelesaikan kasus kali ini. Namun, satu-satunya yang bisa memberi mereka petunjuk adalah Marvin Gerard yang mungkin dapat memberikan informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam penjara tempat Marvin ditahan sebelumnya. Yang pada akhirnya, akibat mengetahui hal itu, Reddington pun terpaksa menemui Marvin yang ternyata saat ini sedang bekerja di toko mainan. Dan ternyata Marvin ini merasa kesal kepada Reddington karena dia merasa dia telah dibuang oleh Reddington ketika penangkapannya terjadi. Namun Reddington menjelaskan bahwa berkat Reddington lah Marvin hanya mendekam selama 3 bulan di penjara. Tapi untuk kedatangan Reddington ke sini adalah Reddington membutuhkan informasi dari Marvin ini tentang penjara tempat Marvin itu ditahan. Dan Reddington berjanji Reddington akan memberikan uang yang cukup banyak jika memang Marvin membutuhkannya. Tapi Marvin yang mendengar itu menjawab bahwa dia tidak bisa membantu Reddington lagi karena akibat dirinya ditangkap, Marvin sudah tidak memiliki izin lagi untuk menjadi pengacara. Dan itulah sebabnya saat ini dia bekerja di toko mainan ini. Namun Marvin akan memberikan informasi yang Reddington inginkan asalkan Reddington membantu Marvin untuk bisa mendapatkan lisensi atau izin praktek hukumnya lagi. You're holding me hostage.
It's called a negotiation. Yang akhirnya mau tidak mau, dan Reddington juga memang masih membutuhkan Marvin sebagai seorang pengacara bertemu dengan teman lamanya yang dapat membantu masalah tersebut. Namun bukan pria ini yang sudah mencabut izin praktek hukum Marvin Gerard, melainkan adalah koleganya. Dan yang menarik di sini adalah tak lama setelah kedatangan Reddington di tempat ini, Dembe mendapat telepon yang ternyata adalah dari Katrina. Di mana di sini Katrina menyampaikan kepada Dembe dengan berkata, jika Dembe tak ingin Imam Asmal tewas, maka dalam 1 jam ke depan Dembe harus pergi ke lokasi yang Katrina berikan, yang tentu saja tanpa sepengetahuan Reddington. Di mana Dembe yang sangat menyayangi guru spiritualnya itu terpaksa menyetujui keinginan Katrina ini. Dan setelah Dembe melihat pria yang sudah mencabut izin praktek hukum Marvin datang, Dembe pun membuat alasan kepada Reddington agar bisa pergi meninggalkannya. Tapi nanti Dembe akan meminta Chuck dan Morgan untuk menjaga Reddington. Yang pada akhirnya tak lama setelah kepergian Dembe, kita pun melihatnya dijemput oleh Birdie dan 1 anak buah Katrina ini. Tapi sebelum kita melihat apa yang akan terjadi dengan Dembe selanjutnya, kita akan fokus untuk menyelesaikan kasusnya terlebih dahulu. Di mana akibat Reddington yang berteman baik dengan pria ini, mau tidak mau pria yang sudah mencabut izin praktek hukum Marvin Gerard ini, akhirnya mau tidak mau dia pun akhirnya mengembalikan izin praktek hukum Marvin Gerard lagi. Yang dengan ini Marvin pun secara resmi menjadi pengacara lagi, yang tentu saja sekaligus menjadi pengacara pribadi Reddington. Dan karena Marvin sudah berjanji kepada Reddington untuk memberikan informasi tentang apa yang diketahuinya tentang penjara tempat dia ditahan sebelumnya, dengan percakapan melalui telepon, Marvin pun menjelaskan secara detail kepada Agent Kin dan kawan-kawan mengapa sidik jari Arthur Ruel bisa ada di TKP penculikan Imam Asmal, yang tentu saja penjelasannya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang intinya target FBI adalah kepala sipir penjara Roy Chen itu, karena dengan memanfaatkan para napi, Roy membuat bisnis ilegalnya yang spesifik dalam aksi-aksi kejahatan yang diinginkan oleh para kliennya. This guy is up to something and it's not good. Dan akibat informasi yang diberikan Marvin Gerard untuk mendapatkan bukti yang cukup kuat, Agent Kin dan Agent Park berhasil mengikuti para napi yang ingin melakukan pembunuhan terhadap saksi penting yang saat ini dalam pengawasan US Marshal. Tapi untungnya akibat Agent Kin dan kawan-kawan, mereka pun berhasil menggagalkan aksi pembunuhan itu dan berhasil menangkap salah satu pelaku. Tapi sisanya berhasil melarikan diri. Mengetahui masalah itu, Roy pun memerintahkan anak buahnya ini untuk mengarahkan 3 napi yang berhasil melarikan diri itu bukan untuk kembali ke penjara, melainkan ke tempat persembunyian yang sudah disediakan. Dan ternyata Roy Chen meminta hal itu bukan untuk menyelamatkan 3 napi ini, melainkan untuk menghilangkan jejak agar Roy Chen bisa bebas dari jeratan hukum. Dan akhirnya 3 napi itu pun tewas semuanya di tangan Blacklist kali ini. Sedangkan untuk Agent Kin, setelah Agent Kin menginterogasi 1 napi yang tertangkap ini, Agent Kin pun menghubungi Reddington dan menjelaskan semuanya. Namun pria yang ditangkapnya tidak mengetahui sama sekali tentang penculikan Imam Asmal, kecuali Roy Chen, kepala sipir penjara itu. Dan sebelum kita melihat Reddington mendatangi Roy Chen itu, kita akan ke sisi Dembe terlebih dahulu, yang saat ini sudah bertemu dengan Katrina. Dan di sini Katrina mengingatkan Dembe, Katrina menginginkan informasi yang hanya diketahui oleh Dembe. Karena jika Dembe tidak memberikan informasi yang diinginkannya, maka Katrina akan membunuh Imam Asmal.
Tapi sebelum itu, Katrina akan memberikan waktu berdua untuk Dembe dan Imam Asmal, guru spiritualnya ini. Yang dimana di sini Imam Asmal ini sebetulnya ikhlas jika Dembe lebih mementingkan Reddington dan tidak memberikan informasi kepada Katrina, meskipun itu harus mengorbankan nyawa Imam Asmal ini. Tapi Dembe tidak bisa jika harus seperti itu. Ya, akhirnya membuat Dembe ini tak kuasa lagi menahan kesedihannya. Namun untuk keputusan apa yang akan diambil oleh Dembe, apakah dia akan memberikan informasi kepada Katrina ataukah malah sebaliknya demi melindungi kepentingan Reddington? Dimana untuk hal itu, Dembe dan Imam Asmal berencana untuk sholat sunnah berjamaah terlebih dahulu. Dan selagi Dembe dan Imam Asmal melakukan sholat sunnah berjamaah, kita akan ke sisi Reddington yang saat ini sudah berhasil menemui Roy Chen di kediamannya ini. Dimana di sini seperti biasanya dengan ancaman-ancaman yang diberikan oleh Reddington, Reddington meminta nama tentang klien yang telah menyewa Roy ini untuk menculik Imam Asmal. Dimana setelah Reddington mendengar namanya adalah Maddie Tolliver, The name is Maddie Tolliver. Think again. Reddington sangat terkejut karena itu adalah nama alias Katrina. Dan sepengetahuan Reddington, Katrina telah tewas dibunuh oleh Kazanjian Brother. Tapi kenyataannya memang Katrina lah yang telah menyewanya. Mengetahui hal itu, Reddington pun meminta lokasi kemana Roy mengantarkan Imam Asmal setelah penculikan itu. Yang tentu saja Reddington pun mendapatkan lokasinya, dan untuk nasib Roy Chen ini, Reddington yang sangat muak dengan orang-orang seperti Roy ini membunuhnya, namun kita tidak diperlihatkan sinnya. Karena selagi Reddington dalam perjalanan menuju lokasi tempat Imam Asmal dan Dembe berada, Agent Park dan kepolisian lokal tiba di kediaman Roy Chen ini. Lalu berkat buku catatan tentang klien Roy Chen yang sudah tewas ini, yang sengaja ditinggalkan oleh Reddington, FBI pun berhasil menyelesaikan kasusnya dengan baik dan menangkap orang yang sudah menyewa Roy Chen tadi untuk membunuh saksi penting yang dalam pengawasan US Marshal itu. Sementara untuk Dembe dan Imam Asmal, setelah mereka selesai sholat berjamaah dan berdoa, tiba waktunya Katrina menginginkan informasi dari Dembe ini. Dan Katrina berniat merekam semua perkataan Dembe agar bisa menjadi bukti untuk Agent Kin maupun sindikat Thompson, agar Katrina ini tidak menjadi buruan lagi dari sindikat Thompson itu. Tapi belum sempat Dembe memberikan informasi yang diinginkan oleh Katrina, terdengar suara mobil datang yang ternyata adalah Reddington dan anak buahnya. Yang dimana akibat mengetahui hal itu, Katrina pun terpaksa melarikan diri bersama anak buahnya. Tapi belum sempat Berdi membawa pergi Imam Asmal, Reddington, Chuck, dan Morgan berhasil masuk yang membuat Berdi akhirnya terpojok oleh Reddington dan anak buahnya. Yang dimana di sini Berdi yang ingin mengecoh Reddington mencoba memprovokasi Reddington dan Dembe dengan menyampaikan bahwa Dembe sudah memberitahu semuanya. Tapi Reddington yang tidak bodoh menjawab bahwa Dembe pasti belum mengatakan apapun. Karena jika Dembe sudah memberitahu, Berdi pasti sudah membunuh Dembe atau Imam Asmal. Ya, akhirnya Berdi yang sudah tidak bisa apa-apa lagi dan hanya berlindung di balik Imam Asmal dengan sangat cepat. Inilah yang terjadi. You got him? Di mana dengan satu kali tembakan saja, Reddington pun berhasil membunuh Berdi tangan kanan Katrina itu. Tapi sayangnya akibat pengorbanan Berdi itu, Katrina lagi-lagi berhasil melarikan diri dari Reddington. Di mana tak lama setelah Reddington membunuh Berdi, untuk memastikan perkataan Berdi tadi, Reddington pun bertanya kepada Dembe dengan berkata, apakah Dembe telah memberitahu Katrina? Yang tentu saja Dembe menjawab bahwa dia tidak ada memberitahu apapun. Tapi jika Reddington terlambat beberapa menit saja, Dembe menegaskan bahwa Dembe akan memberitahu semua kepada Katrina. Karena hanya demi kepentingan dan menjaga rahasia Reddington, Dembe tidak akan mengorbankan Imam Asmal, guru spiritualnya
itu. Dan untuk scene akhir di cerita kali ini, setelah Katrina berhasil melarikan diri, Katrina menghubungi Agent Kim dan melakukan pertemuan, di mana Agent Kim akhirnya bertemu kembali dengan ibunya setelah beberapa minggu tidak bertemu. Namun di sini Agent Kim tidak suka dengan ibunya karena harus melibatkan Imam Dembe dalam permainan mereka. Tapi Katrina beralasan bahwa dia perlu melakukannya karena hanya Dembe lah yang bisa memberitahu semuanya, tapi usahanya kembali gagal dan sekarang Reddington akhirnya mengetahui bahwa Katrina ternyata hanya memalsukan kematiannya. Dan itulah scene akhir untuk cerita kali ini. Tapi untuk cerita selanjutnya akan sangat-sangat menarik untuk disaksikan, karena di cerita selanjutnya kita akan menyaksikan pertarungan final antara Katrina dan juga Reddington. Dan bagaimanakah keseruannya? Dimana untuk hal itu kita hanya bisa menyaksikannya ketika saya sudah selesai membuat ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Seperti biasa, silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum, sebagai dukungan kalian terhadap saya. Akhir kata, saya selaku pembawa cerita pamit untuk undur diri. Dan insyaallah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk Anda yang menjalankannya. Salam Asyik Reddington. Assalamualaikum. Elizabeth, what have you done?